Oke guys, welcome back to Seputar Data Channel. Welcome juga untuk kamu yang pertama kali baru nonton di Seputar Data Channel. Semoga tayangan-tayangan Seputar Data Channel bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan memberikan cara mencari data angka harapan hidup untuk kita semua. Apa sih yang dimaksud dengan angka harapan hidup? Itu sebelum mencari datanya tentunya kita perlu tahu terlebih dahulu. Oke, lanjut. Angka harapan hidup, yang dimaksud dengan angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Penggunaannya angka harapan hidup adalah untuk sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Nah, ini definisinya bisa kita cari, ini ada sumbernya http://sirusa.bps.go.id. Jadi angka harapan hidup ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dan definisi dan kegunaannya bisa kita lihat di website BPS. Oke, interpretasinya seperti apa angka harapan hidup di Indonesia? Ini misalnya ada angka harapan hidup pada tahun 1971 itu sebesar 47,7. Ini artinya adalah bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 akan dapat hidup sampai 47 sampai 48 tahun kemudian. Nah, ini angka harapan hidup di Indonesia secara nasional ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 1971, 1980, 1990 hingga tahun 2000. Di tahun 1971 itu sebesar 47,7 dan tahun 1980 52,2, tahun 1990 59,8 dan tahun 2000 65,5. Oke, next. Kemudian bagaimana cara mencari angka harapan hidup? Oke, kita masuk ke browser kita klik bps.go.id. bps.go.id. Kita klikkan di browser kita bps.go.id. Ini adalah website resmi dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini Badan Pusat Statistik, ini logonya. Kemudian di berandainya ini ada 3 halaman utama. Yang pertama sosial kependudukan, ekonomi perdagangan, dan pertanian pertambangan. Nah, di mana angka harapan hidup? Indikator angka harapan hidup ada di subjek indeks pembangunan manusia. Nah, di subjek indeks pembangunan manusia ini ada beberapa tabel atau indikator yang akan ditampilkan. Nah, ini bisa kita pilih mana yang akan kita cari. Contohnya ini adalah indeks pembangunan manusia menurut provinsi, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui terlebih dahulu konsep indeks pembangunan manusia, mungkin teman-teman bisa melihat di konsep seperti apa. Untuk mengetahui cara pengumpulan datanya, teman-teman juga bisa melihat melalui metodologi. Nah, ini perhitungannya ya. Jadi angka harapan hidup itu adalah salah satu indikator untuk menghitung komponen dari indeks pembangunan manusia. Nah, ini indeks kesehatan AHH dikurang AHH- dibagi AHH max dikurang AHH min. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di sesi kita berikutnya di indeks pembangunan manusia. Kita akan terlebih dahulu mempelajari bagaimana cara untuk mendapatkan angka harapan hidup. Kemudian masuk di tabel atau indikator. Ini kita melihat di sini ada di tabel 9 ada angka harapan hidup tahun 1996 sampai 2013. Nah, untuk tahun berikutnya dari mana? Kita bisa lihat di metode baru umur harapan hidup saat lahir tahun 2010 sampai 2021. Oke. Jadi metode baru ini kenapa ada ya? Karena ada perhitungan IPM ada menggunakan metode baru, sehingga metode baru ini juga dihitung untuk umur harapan hidupnya. Jadi kita bisa lihat di tabel 6 aja dengan metode baru dengan data yang terbaru ya tahun 2010 hingga tahun 2021. Nah, ini semua ditampilkan teman-teman semua ditampilkan dari Aceh sampai ke Papua berikut dengan kabupaten kotanya.
Nah, karena saya ingin memfilter untuk melihat beberapa provinsi tertentu yang saya ingin lihat, lakukan di sini fitur tabel dinamis untuk bisa melakukan filtrasi. Nah, dari filter ini kita bisa memilih datanya, subjeknya ada IPM, kemudian kita memilih tadi ada umur harapan hidup saat lahir. Oke, umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2021, 2020, 2019 sampai yang lainnya. Ini saya pilih 2020, 2019, 2018, 17, 16, sampai 15. Jadi saya pilih dari 2015 sampai 2021. Kemudian kita lakukan tambah di sini. Nah, akan data terpilih muncul metode baru umur harapan hidup saat lahir tahun 2021, kemudian sampai umur harapan hidup tahun 2015. Nah, di provinsi kabupaten kotanya bisa kita pilih provinsi kabupaten kota yang akan kita lihat. Nah, ini saya misalnya saja saya pilih DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta berikut dengan kabupaten kotanya saya pilih. Jadi Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Ini saya pilih. Lalu total letak tabelnya juga saya pilih submit. Nah, setelah muncul, inilah tabel dinamisnya dari hasil yang kita pilih. Jadi ini adalah harapan hidup yang di Provinsi DKI Jakarta dengan kabupaten kotanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di harapan hidup yang paling tinggi di Provinsi DKI Jakarta itu ada di tahun 2021 itu ada di Jakarta Timur sebesar 74,54 tahun. Artinya bayi yang lahir tahun 2021 akan mencapai harapan hidup dan untuk bertahan hidup sampai ke umur 74 sampai 75 tahun kemudian. Nah, ini dapat kita lihat dari tahun 2015 hingga tahun 2021, ini harapan hidupnya selalu meningkat dari 74 sampai 74,54. 7410, 7414, 7418, 7427, 7437, 7474, 7447 sampai ke 7454. Nah, ini teman-teman bisa melakukan download data, unduh data, atau lihat secara tabel atau melihat secara grafik. Nah, ini untuk yang mau unduh silahkan melakukan unduh data. Nah, ini kita akan unduh data. Nah, ini nanti akan muncul file Excel, file CSV, atau file XML, atau file PDF. Ini saya akan memilihnya ke file Excel. Di file Excel nanti akan muncul tulisan BPS file.xls. Oke guys, itu tadi cara mencari angka harapan hidup, tentunya bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga bisa mengetahui dengan jelas cara untuk mencari angka harapan hidup dan konsep dan definisinya. Terima kasih dan selamat menonton kembali. Selamat bergabung kembali di tayangan-tayangan seputar data lainnya. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih.